atau dua gerakan. Mengapa aku harus bertarung mengikuti aturanmu? Dan saat tubuh biksu itu dihancurkan oleh perisai raksasa, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Episode 105 Rulai dan Dao Master merupakan tokoh luar biasa dari generasi sebelumnya. Keduanya memiliki bakat yang cukup untuk mencapai tingkat dewa dan Buddha. Seandainya jembatan surgawi tidak rusak, mereka pasti sudah naik ke alam surga dan meninggalkan dunia fana sejak lama. Di antara mereka bertiga, Kaisar Yanfeng mungkin memiliki pengalaman paling sedikit. Namun, ia menguasai 9 urat naga dan berkultivasi di kota kekaisaran, memberinya keuntungan yang luar biasa. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui orang biasa, dan bakat alaminya membuatnya menjadi salah satu praktisi terkuat di dunia. Kekaisaran perdamaian abadi diakui sebagai tanah suci terbesar di dunia. Karena itu, Kaisar Yanfeng dan Eternal Peace Imperial Preceptor pada dasarnya adalah pemimpin dari tanah suci terbesar tersebut. Meski demikian, kekuatan Kaisar Yanfeng masih sedikit berada di bawah Rulai dan Dao Master. Keduanya memilih bekerja sama bukan karena merasa lebih lemah darinya, melainkan karena mereka tahu akan sulit mencegahnya melarikan diri jika bertarung satu lawan satu. Namun, jika mereka bergabung, peluang Kaisar Yanfeng untuk lolos hampir tidak ada. Krek, krek, petir tiba-tiba menyambar dari langit yang cerah. Kilatan listrik mengelilingi tubuh Kaisar Yanfeng, memercikan cahaya ke segala arah. Di atas langit, 9 naga sejati muncul di antara awan, mengaum bersamaan sebelum menerjang ke arah Dao Master dan Rulai. Rulai tersenyum tipis. Ia membalik mangkuk sedekah emasnya ke atas, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menyebar ke seluruh langit. Dunia-dunia kecil di dalam mangkuk itu terbuka, membuat para dewa dan Buddha yang ada di dalamnya bertarung melawan 9 naga. Teman Dao, urusan membunuh kaisar aku serahkan kepadamu, kata Rulai sambil tersenyum. Dao Master menggerakkan pedangnya. Cahaya pedang menari dengan irama yang seolah mengendalikan seluruh hukum dunia. Dao melahirkan langit dan bumi, menumbuhkan segala hukum, dan pada akhirnya seluruh dunia kembali menjadi satu. Yang mulia, meskipun jurus ini belum sempurna sebelum ia selesai berbicara, 2 kilatan cahaya melesat dari kejauhan dan tiba-tiba berhenti di udara. Dao Master segera mengendalikan pedangnya dan menatap ke arah sumber gangguan. Itu, di sana berdiri 2 sosok. Seorang lelaki tua berjubah Buddha berwarna hijau, dan seorang lelaki buta yang memegang tongkat bambu. Rulai, sedang berkelahi rupanya? Tanya kakek buta sambil tersenyum lebar. Rulai menarik kembali cahaya emas dari mangkuk sedekahnya dan tertawa kecil. Ma Wangshan, Dao Friend, kakek buta. Mengapa kalian berdua ada di sini? Old Ma menjawab singkat dengan suara dingin. Mencari seseorang. Kakek buta mengetukkan tongkat bambunya ke udara. Dengung keras mengguncang langit. Semua praktisi kuat yang sedang bertarung langsung berhenti dan menoleh ke arahnya. Dengan senyum ramah, kakek buta bertanya, "Kalian melihat seorang wanita cantik lewat tidak?" Semua orang terdiam. Cuan Dingwu yang sedang terluka parah akhirnya mendapat kesempatan bernapas dan bertanya, "Kakek buta, wanita seperti apa yang kau cari?" Kakek buta menghela nafas panjang. "Seorang wanita yang begitu cantik hingga sekali melihatnya, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Kecantikannya akan menggerogoti hatimu siang dan malam." Ia melanjutkan dengan serius. Di dalam hatinya hidup iblis tua yang ingin merebut tubuhnya. Karena tergila-gila pada kecantikannya sendiri, iblis itu ingin menjadi wanita. Itulah yang disebut rumah emas yang dibangun untuk Batu Jiao. Kakek buta terus berbicara panjang lebar, membuat sebagian besar orang semakin bingung. Old Ma akhirnya menyela. "Kakek buta, intinya," kakek buta menggaruk kepalanya. "Baiklah, wanita itu adalah mantan saintis Heavenly Devil Cult. Kami membawanya ke biara Thunder Club besar agar Rulai bisa menekan iblis dalam dirinya. Tapi saat Rulai sibuk mengurus urusan kaisar, dia berhasil kabur." Rulai tersenyum tipis. "Aku tidak bisa mengurus 2 hal sekaligus. Biksu tua ini sudah melakukan yang terbaik. Kau seharusnya bilang dari awal," bentak kakek buta kesal. "Akibatnya sekarang kami kehilangan jejaknya." Ia menoleh kepada semua orang. "Ada yang melihat wanita itu? Dia sangat cantik.
Dengan satu kalimat saja dia bisa membuat